Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar nih kawan-kawan? Baik. Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Kayak apa ya? Sehat ya, Bang Rawi, Mas Willy, Ya, sehat. Mas Heru sehat ya. Ya. Ini sebenarnya apa saya bilang? Untuk bincang-bincang ringan aja sih. Yang agak sedikit udah ramai lah, bukan sedikit lagi nih ya, Bang ya. Iya Mas Heru ya. Iya, benar. Iya Mas Willy ya. Bukan hanya sedikit lagi nih, udah ramai di perbincangan yang kita tahu lah di sosial media, baik di media-media manapun gitu ya Bu ya, tentang musik ini gitu. Kita kan bergerak di bidang ini apa namanya, host industri ya, host industri kan. Jadi kan kita agak takut sedikit melangkah, takutnya nanti kita buat seperti ini tahu-taunya kita kena penalti atau royalti ya. Karena kan yang saya ketahuin, yang saya lihat, yang saya baca nih di media, untuk penggunaan dari lagu itu nggak sembarangan lagi nih sekarang, Kak Epa. Itu dia yang ini yang saya mau bincangkan ini sebenarnya. Lagi ini nggak usah terlalu ini kali ya Mas ya. Kita santai aja di sini gitu. Ini maksudnya mau berat padahal. Masih hangat ya. Masih hangat ya. Tapi suhu-suhunya ada di sini ya, Bang. Iya, kebetulan nih kan kita sebenarnya dalam di lingkup ini semua kan bergerak di situ semua nih Bidang Pak. industri ya. Bidang industri baik dari Bang Rawi kan industri perfilman, Mas Willy bagian musik kan, baik juga Bang Herunya gitu kan. Jadi pengen tahu juga nih kita apa nih kiat-kiat ataupun langkah-langkah yang kita lakukan ini. Dari Bang Willy dulu nih, saya mau dengar nih, ibaratnya cocok nggak ya kita buat seperti ini dan bisa nggak ya seperti itu Bang Willy? Coba Bang Willy kasih dulu sedikit. Ini kan yang lagi rame sekarang kan berita mengenai royalti musik ya. Iya benar Bang. Sebenarnya ini kan bukan cerita baru. Sejak lama kita sudah menerapkan pembayaran royalti untuk performing right. Yang artinya itu kalau di bahasa Indonesia kan itu pengumuman ya. Pengumuman itu artinya begini, kita memutar musik di tempat umum atau publik ya, untuk keperluan komersil. Itu memang sudah lama aturannya dikenakan royalti performing right. Jadi bukan kali ini aja. Jadi heboh-heboh kali ini kan terjadi akibat ada tempat usaha, pelaku usaha yang dituntut kan ke pengadilan. Kemudian ada artis juga yang dituntut dan divonis, sudah divonis tapi masih dalam proses banding kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya bermunculan statement-statement baik itu dari para pengurus ataupun petinggi lembaga manajemen kolektif itu yang mengutip royalti lah selama ini untuk performing right. Jadi mengakibatkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat maupun pelaku musik. Jadi nggak ada masalah kita bergerak di bidang musik, karena kita pun komposer selaku pemilik hak cipta lagu. Oh gitu ya Bang. Iya. Jadi kita itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta itu. Undang-undang hak cipta itu kan baru terbit tahun 2014 ya. Tapi sebelum tahun itu sudah ada lembaga yang mengkolek royalti dari performing right. Namanya KCI, ya KCI ya. Itu mengkolek royalti dari restoran, bar, pub, dan pertunjukan-pertunjukan musik. Oh gitu. Iya, jadi kemudian dibuatlah sebuah undang-undang untuk menguatkan dasar hukum dari lembaga-lembaga ini. Sejak adanya undang-undang mengenai hak cipta tahun 2014, bermunculanlah lembaga-lembaga manajemen kolektif lainnya. Di samping YKCI tadi ada WAMI, ada Papri dan sebagainya. Ada banyak beberapa lembaga manajemen kolektif. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu,
lembaga manajemen kolektif ini kan melakukan royalti double. Oh gitu. Ya, yang terjadi seperti itu. Double itu maksudnya gimana di Bang Willy? Jadi memang lembaga manajemen kolektif itu kan ada dua sebenarnya kalau dari segi fungsinya ya. Tapi kalau dari organisasinya ada 6 atau 7. Dari segi fungsi, rekaman lagu itu memiliki hak cipta dan hak terkait. Iya. Siapa pemilik hak cipta? Itulah komposer, pencipta Oke, lagu. Iya. Siapa pemilik hak terkait? Itulah produser, itulah arranger, itulah player, itulah singer. Jadi pelaku usaha kan bingung. Oh, tapi sudah ada royalti. Ternyata itu yang menagih royalti untuk hak cipta. Kemudian royalti hak terkait menagih lagi. Akhirnya terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur lembaga yang mengutip royalti. Dibentuklah LMKN namanya. Satu tim lagi dibentuk gitu. Dibentuk Ini satu lembaga lagi. Yang Satu-satunya lembaga yang menarik royalti performing right adalah menurut PP itu ada LMKN. Jadi dia sekaligus menagih untuk hak cipta dan hak terkait. Seperti itu. sorry, ini sedikit saya tanyakan ini yang mengganjal di hati saya nih, Bang Willy. Iya. Dengan adanya royalti yang harus dibayarkan gitu kan, Iya. dari jenis KP gitu, itu ditentukan nggak itu dengan KP mana gitu kan? Jadi kan sekarang kan seperti saya lihat nih, ada beberapa yang baru-baru ini ya kan Bang, saya nggak bisa Yeah. sebutkan itu apa kan gitu. Dia sampai ini kan lagi proses perdamaian dan udah bayar royaltinya itu di atas 2 loh. Dua. Di atas 2 Ya, sejak tahun 2002. Sejak tahun 2022 kalau nggak salah dia. Sejak tahun 2022. Maksud saya gini nih yang mengganjal di hati saya. Ditentukankah dia untuk restoran atau kafe? Itu perhitungannya bagaimana itu? Yang saya tanyakan ini yang ada mengganjal ya yang mau saya tanyakan nih. Apakah dilihat dari grade-nya itu, grade si KP-nya, kursinya, jumlah tamu, atau bagaimana Bang Willy? Ya. Gitu. Jadi tidak ada pengklasifikasian Signifikannya- kafe. Nggak ada di itu kan. Nggak ada ditentukan. Tempat, jadi ketentuannya tempat usaha yang menggunakan musik untuk tujuan komersil dikenakan royalti. Nah, untuk kafe ditentukan dari jumlah kursi. Dari jumlah kursi. Kursi ada juga dulu saya dengar Heeh. dari jumlah meja. Jumlah Tapi meja. akhir-akhir ini saya dengar lagi melalui jumlah kursi. Jumlah kursi lagi. Satu kursi dihitung untuk hak cipta 60.000 per tahun, untuk hak terkait 60.000 per tahun. Jadi totalnya 120.000 per tahun. 20.000 per tahun. Iya, per Itu tahun. per kursi. Satu kursi. Table atau kursi nih? Kursi. Kursi. Karena kan kalau table itu ada bisa Ya. 4 sampai dengan 5 kursi. Ya, jadi lebih Benar sedikit kan? kalau dihitung dari table. Akhirnya dihitung melalui Dihitung kursi. melalui kursi. Ya. Jumlah kursi yang ada di kafe ataupun Ya. di restoran di tempat tersebut. Ya, Seperti seperti itu. Tapi kalau hitungan per kursi, kalau tablenya panjang bang, kursinya 10. Ya dihitung. Ya dihitung pokoknya per kursi, per kursi. Oh. Makanya saya tanyakan tadi, bukan per table ya, bukan per meja. Tapi per Berarti kursi. isinya per kursi. Berarti per person itu, Bang. Ya. Per satu kursi kan satu orang, Bu. Oh, berarti kursinya Satu tamu. Kursinya satu, kita bagi-bagi aja bang. Kayak gini kursinya besar, orangnya banyak. Ya. Solusinya gitu ya bang. Ya ini Bercanda-bercanda. iya Bu, saya paham kayak Pak. Jadi gini intinya itu saya paham nih mengapa mereka itu menghitung. Tapi per itu satu. bukan semua kafe. Iya, Yang masuk kualifikasi itu adalah kafe yang memutar musik. memutar musik. Ya. Banyak loh Bang. Sekarang KP-KP walaupun dia besar Terus? atau kecil, Dan kafe-kafe yang menampilkan performan musik. Contohnya Live kayak apa tuh, musik Bang? ya. Ya, musik. Live musik. Live musik. Live musik, baik itu melalui perangkat DJ kah, Tapi- digital kah, TV kah, Pokoknya live. radio kah, live musik kah. Oh gitu. Ya itu semua harus bayar royalti. Oke, begini. Sedikit saya potong Bang Willy. Yang baru-baru ini
itu mereka ada melakukan itu. Yang mana itu? Apa yang baru-baru ini yang saya nggak bisa sebutkan Ya mereka brandnya memutar apa. musik. Memutarkan, dia kan Memutar tidak musik. melakukan dengan yang seperti Bang Willy bilang. Performance tadi itu mereka nggak lakukan Bang Willy. Oh, berarti itu jadi begini-gini. pertanyaan. Gimana? Kan seperti saya jelaskan di awal, Iya. memutar musik melalui media, live musik melalui media, platform digital melalui media TV, radio, dan DJ alat-alat lain yang memutar musik. Itu semua kena. Kena. Jadi bukan berarti oh kita muternya dari YouTube kok. Oh kita muter dari Spotify kok. Itu semua kena. Nggak ada cerita itu beda lagi Kak. Seperti ada pertanyaan. Kalau kita udah langganan tuh Spotify yang premium gimana? Itu lain cerita. Itu kita langganan kan hanya kita bisa untuk Per orang itu. bebas menggunakan Spotify tak terbatas. Iya. Tapi Platform. jangan- Tapi ketika kita menggunakan musik itu untuk kepentingan bisnis komersil di tempat umum, ya itu bayar royalti. oke, Performing paham, right paham. namanya. Itu Iya, iya, bahasa musiknya pengumuman. Hmm. Pengumuman. Berarti nggak di ini ya Kak Epa. Maksud saya nggak ditentukan nih baik di KPA atau BC. Iya, semua sama. Yang Semua penting- sama. Semua Berarti. perlakuannya sama. Semua perlakuannya sama. Yang penting dia Bukan intinya ini pesona. Bukan hanya restoran dan kafe serta bar serta karaoke. Pesawat terbang, bus, Udah lama itu kan. hotel yang menggunakan itu sudah lama berjalan. lama bayar. Sudah lama bayar. Nah, kita baru dengar Jadi, desas-desus iya. ini kan Jadi baru. enggak gini ya, bukan baru-baru ini itu enggak. Kan baru-baru ini karena kehebohan aja. Iya, Mereka betul. udah lama kok bayar tentang royalti Royalty. musik. Radio, Iya. televisi itu semua bayar. Bahkan bukan bela yang kolektif-kolektif lainnya ya. Iya. Khususnya Wami juga udah nerima bayaran dari Belanda loh. Iya. Senilai angkanya Oh, jumlahnya iya. besar Fantastis juga. ya, Bu, ya. Jadi Itu warung biasa. iya, pemutaran lagu Indonesia di luar negeri di tempat-tempat umum itu juga bayar royalti. Kena juga ya, Karena Bang. kita kan bekerja sama dengan organisasi manajemen kolektif dunia yang namanya Iya. CISAK ya. CISAK. Jadi CISAK. lagu kita diputar di Di dunia, negara itu manapun itu bayar. kolektif Kita ya, Bang, ya. menerima royaltinya. Jadi sebenarnya sistem ini sudah bagus buat pencipta lagu. Nah, Polemik yang ya. jadi masalah adalah ada komposer yang tidak puas terhadap pembagiannya. Bagian hasilnya ya. Iya, maka itulah kemarin jadi ribut. Akhirnya merembet. LMKN kemana-mana juga jadinya. gencar menagih royalti. Iya, berarti menurut Abang yang terjadi di negara sendiri itu pelit atau gimana? Sistem kita sudah bagus. Kita mempunyai sistem royalti itu untuk mechanical, untuk synchronize itu sudah bagus sekali. Sebenarnya sistem performance kita itu sudah berjalan juga dan sudah bagus. Tapi masalahnya yang dituntut komposer itu adalah transparansinya. Karena apa? Ketika LMKN mengolek royalti berdasarkan kursi, terus baginya berdasarkan apa? Oh, itu juga ya. Apakah menurut kursi juga kita bagi kepada pencipta? Ya kan nggak mungkin kan? Berarti harus ada yang digaris. Harus ada ya. list lagu yang diputar setiap bulan di kafe itu diserahkan kepada LMKN. Ditentukan Inilah ya, berarti lagu-lagu yang List kami yang putar. boleh. Jadi akhirnya Bentar ya. royalti itu bisa tersampaikan kepada orang yang pas. Berarti kayak program pajak nih, Bang. Apa yang di ini kan tahunannya ya, PPTK-nya ya. Enggak, artinya begini, kan LMKN mengikuti royalti nih berdasarkan kursi misalnya di kafe itu ya. Iya, Bang. Nah, tentunya dia harus tahu lagu yang paling banyak diputar di sini yang mana. Lagunya siapa yang pencipta? Di trace lah itu lagu dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi pembagiannya pun berdasarkan itu. Nah, yang diprotes sama komposer itu kan, kenapa royalti performing saya cuma puluhan ribu, ratusan ribu, padahal lagu saya itu Udah- diputar di mana-mana. udah jutaan sering. padahal Nah, tahu itu dia sebenarnya gitu yang ya. jadi polemik awalnya. Sehingga ada tuntutan kepada artis Agnes Monica ya. Itu kan karena dia manggung membawakan lagu ciptaan penciptanya. Ari Bias kalau nggak salah. Ya, Benar kan? Ya, tidak diizinkan, tapi dia tetap membawakannya. Oh gitu. Nah, itulah yang menjadi tuntutan kepada Agnes sehingga dia dipidana. Oh iya iya. Jadi sekarang ini yang jadi konsen komposer itu bukan kafe ya, bukan performing right dari kafe, karena itu kan pelakunya usaha kecil bisa, terus band-band reguleran yang
fee-nya honornya cuma 500.000 sekali main ya. Yang dikejar mereka kan artis-artis yang honornya ratusan juta. Gede lah. Iya, Itu yang banyak katanya belum bayar royalti. Tapi kan menurut undang-undang semua. Semua Iya. performing right dari konser itulah yang jumlahnya signifikan sebenarnya. Iya benar. Awal mulanya Itu yang dianggap beberapa hari lalu saya juga sering nonton podcast mengenai royalti ini. Mereka akhirnya menganggap kenapa ini LMKN tidak mengejar artis-artis itu, tapi gitu penyanyi kafe dikejar gitu anak itu. Jadi akhirnya tumpul ke artis, tajam Iyalah, ke tajam. kafe ya, Ya seperti gitulah itu. dia. Jadi seperti Akhirnya merembet ya, Bang, ya. Akhirnya jadi masalah ini polemik. Jadi Dan polemik, itu betul. masing-masing juga mengeluarkan statement-statement yang membingungkan. Wah itu suara burung bayar tuh, Iya. pesta kawin bayar, Iya. ulang tahun bayar. Iya. Pesta yang seperti apa kan tidak dijelaskannya. Iya, betul. Kalau kayak pesta artis yang mengundang band dengan bayaran Iya. 500 juta, oke lah. Kalau pesta kawin kok di kampung-kampung, iya kan, Organ di kampung-kampung tunggal ya, itu, jadi kan akhirnya orang kan takut kan, Iya, betul. pelaku usaha kan takut, kafe-kafe itu takut, seperti itu jadinya akhirnya. Suara kicau burung bayar katanya. Memang setiap rekaman itu memiliki hak terkait. Kalau burung, ya tentu jadi nggak punya komposer kan, kayak suara burung, tapi kan punya produser dia karena Siapa yang ada yang ngerekam ya, merekam. Bang? Nah, Siapa yang ngerekam, siapa itu, yang membuat ininya, ya, itu kan? punya hak terkait. Arrangernya siapa gitu. Jadi sebenarnya, Lirik kalau Al-Qur'an, Bang? Al-Quran. ya, Kalau Al-Qur'an? kalau Al-Quran kan lagunya ada, Iya, liriknya penciptanya. liriknya nggak ada, Ya. lagunya. Arranger. Jadi sebenarnya polemik ini kan sebenarnya bisa diselesaikan kalau duduk bersama, sosialisasi. Tapi kan ini kan laga-laga adu argumen. Nah sekarang ini kan pembahasan tentang undang-undang hak cipta itu sedang bergulir di MK. Ya kita tunggulah nanti apa keputusan MK Iya, betul. tentang ini. Ini lagi ini ya, Bang ya. Lagi bergulir Lagi dibergulir persidangannya ini. di MK. Iya, betul. Solusinya karena kan dari arranger sendiri kan, dari sutradara sendiri, arranger apa ini, Bang? Coba dulu dari arrangernya dulu. Arranger ya. Ah. Ya seperti yang dibilang Bang Willy juga sih, semua udah Udah diungkapkan. diungkapkan sama Bang Willy kan. Cuman ini aku berbicara sebagai pelaku seni lah, pelakunya. Jadi sebenarnya kayak seperti aku komposer juga, arranger juga, sebenarnya sangat membantu dengan adanya performing strike ini, ya kan. Cuman tadi polemik-polemik yang ada kan, regulasi yang dilakukan oleh apa tadi LMKN tersebut itu yang dipertanyakan ya Bang ya, itu yang dipertanyakan sebagai bagaimana gitu kan, mereka mengkoleknya seperti apa. Nah kalau untuk kayak aku pribadi sih bagus sih dengan adanya performing right ini. Cuman mungkin yang jadi permasalahan itu para komposer yang levelnya sudah di atas. Nah, kalau kayak kita sih malah terbantu nih kan gitu kan. Di angka ya. Ya malah terbantu, mungkin kita dapat kalau di Wami ya nggak banyak, tapi tiba-tiba begitu rekening kosong kan lagi butuh nih kan tiba-tiba tring katanya kan. Alhamdulillah. Nah, itu sih. Mungkin yang jadi permasalahan itu mereka-mereka yang levelnya sudah di atas. Nilainya kan bagi mereka kecil kali nih gitu. Iya. Ataupun mungkin yang terbantu itu yang punya karya, Bang. Ya itulah kita komposernya. Iya, yang punya karya. Nah, yang nggak ada karya ini untuk mengcover lagu-lagu lain bingung. Mau Nah, lagu siapa yang iya, dia iya. bawakan gitu. Sementara dia nggak ada lagu Nggak ada lagu ini dia lagunya lah, ya. gitu. Sebenarnya kalau pelaku seninya itu ya kayak jadi contohnya ini ada pemain reguler kafe gitu kan. Mereka kan main di kafe ini dengan mengcover-cover lagu. Nah, sebenarnya sih itu nggak jadi masalah sama mereka. Karena pihak kafe tersebut sudah membayar ke LMKN tadi yang seperti dijelaskan Bang Yudi. Nah, masalahnya timbul pada saat kita sebagai penyanyi mengcover lagu itu, maksudnya dalam artinya kita mau YouTube nih, jadi YouTuber, kita cover lagu gitu kan, dan itu viral. Atau kita mengamen ini, ngamen lagu di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang videokan, suara kita bagus, kita bawa 3 lagu cover nih, lagu Indonesia misalnya, tiba-tiba viral. Nah, mungkin itu jadi permasalahan ya Bang ya. Itulah, di saat itu jadi komersil,
Itulah yang jadi permasalahan. Oke. Tapi di saat itu tidak nggak komersil, nggak viral, no viral, no. Oh, oke, oke. Seperti itu sih. No komersial. Nah, Ya, harus viral. jadi ya kalau sepertiku sih membantu lah, sangat membantu. Cuman dengan Gini ya. Tapi kalau untuk yang kasus cover tadi, kalau kita sudah viral, nggak serta-merta juga mereka menuntut sih sebenarnya. Itu kan bisa dialog ya, diajak dialog, diajak kerjasama. Discuss, ya. Nah, malah banyak label yang menyuruh konten kreator yang viewersnya sudah Membawakan lagu. dibuat membawakan lagu itu, dibayar lagi. Aku juga dulu punya rencana gitu. Nah iya dibayar Kalau bisa lagi. laguku itu Jadi kalau untuk dinyanyikan. itu kan namanya synchronize ya. Iya. Seperti saya jelaskan di awal, mechanical right, synchronous right itu nggak ada masalah di kita. Itu sudah berjalan sesuai bagaimana mestinya. Kalaupun kita tidak gini ya, kalaupun penyanyi cover itu tidak minta izin, tapi di YouTube kan langsung kena klaim. Gitu ya, Bang. Iya, jadi nggak ya udah kita Udah ada biarkan copyright-nya. aja, sudah ada copyrightnya. Jadi udah ada kita biarkan, pembagiannya udah ada di gitu. pembagian. Jadi sudah nggak usah kita kayak seperti kata Ahmad Dhani. Saya kalau ada yang mau cover lagu Dewa yang nggak saya permasalahkan karena di YouTube itu sudah ada copyrightnya. Jadi nggak perlu lagi saya. Nyaring lah dibilang ya. Iya, Ini ya, sudah ada penyanyi ya. bagi hasilnya. Bagi Nah, hasilnya jadi langsung. maksud Seperti itu. LNKM ini apa terjadinya kisruh kayak Saat gini ini ya. saat ini? Sebenarnya LMKN itu kan hanya menjawab pertanyaan. Menjawab. Menjawab. Berarti Menjawab bukan pertanyaan. sebagai Jadi pengkolektif, ketika Bang? ditanya bukan masalah itu yang kisruh sekarang. Kalau LMKN kan tugasnya sudah jelas tadi sesuai PP itu dia mengkolek per popping right kepada pelaku usaha. Tapi baru kan, Bang? Sejak tahun 2001. 2021. Sebelumnya kan LMK masing-masing WAMI, PAPRI, KCI itu yang mengkolek. 2021. Nah, sekarang LMKA yang lain itu tidak berfungsi sebagai pengkolek, tapi pengkoordinir member aja. Jadi nanti LMKN yang menagih baru oh ini anggota kau ini WAMI. Oh ini anggota kau ini nih. Dananya gitu ya. Apalah, Masih dibagi-bagi ke yang dibagi-bagi lah, ya. LMKM ini nih, tapi yang menagih tetap LMKN, bukan WAMI lagi kok. Dulu WAMI langsung. Apakah itu 100% langsung diserahkan LMKM kepada Dipotong si 20% pihak untuk tersebut? biaya operasional. Ada potongan juga. WAMI juga memotong 20% untuk biaya operasional karena mereka kan nggak ada gaji. Iya, iya. Mereka kan lembaga independen. Oh gitu. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa tadi pertanyaan Kakak mengenai kisruh yang terjadi sekarang ini Iya, kan lembaga WAMI dan LMKN kan menjawab pertanyaan dari wartawan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Ketika ditanya, "Pak, itu gimana? KPKP nggak mau lagi muter lagu Indonesia, tapi muter lagu Barat." LMKN dan WAMI jawab, "Loh, lagu Barat pun tetap bayar royalti." Itu jawaban mereka satu. "Pak, itu gimana? Kafe, restoran nggak mau muter lagu lagi, mau muter suara burung aja." Loh, suara burung itu kan ada pemiliknya yang merekam, itu tetap bayar royalti. Itu kan mereka hanya menjawab pertanyaan Kenapa sebenarnya. aku bilang pewarung ini pelit? Kenapa orang luar bisa bayar maksudnya karya kita di Mungkin begini, Kak. atau kurangnya edukasi Gini. atau sosialisasi gimana? Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang pertama. Yang kedua, kalau di luar negeri itu sudah secara digital, Kak. Jadi di Kolektif, misalnya warung itu memutar lagu, itu sudah terhubung dengan bank datanya itu. Oh, lagu Rindu 19 kali diputar. Ya kan? Dream 13 kali diputar. Kok Sudah ada lagu-lagu data. aja, Bang? Jadi dia tinggal bayar. Ini royaltinya ya, datanya ini. Kalau di Indonesia kan masih per kursi tadi. Betul. Nggak Berarti jelas orang dia. itu lemah di sistem. Lemah. Sistem, betul. Lemah. Sebenarnya sesuai dengan PP nomor 56, sistem pengkolekan itu sudah dirubah. Jadi nanti di setiap kafe itu dipasang alat seperti yang kayak di HP itu ada sound on itu ya. Iya. Kalau kita dengarkan ini lagu kan bisa muncul Langsung dia. keluar dia, muncul dia Nanti ininya. alat itu akan dipasang di setiap kafe sesuai PP nomor 56 itu. Dia akan mendeteksi lagu apa aja yang diputar nih dan berapa jumlahnya. Jadi seperti itu. Kelihatan itu Bang, ya betul. Jadi sistemnya sudah digital. Nah, itulah yang belum terlaksana sampai sekarang. Berarti Di kita Garuda. kalah di sistem ya, Pak Kalah ya. sistem. Kalah di Iya, sistem. seperti itu. Kalau sistem seperti itu udah paling bagus lah sistem kita. Karena kita untuk pertunjukan musik festival itu terbanyak loh di dunia. Iya benar Bang. Indonesia ini kan peluang bisnis kan bagi siapa saja, pelaku usahanya, pemusiknya, IO-nya, UMKM-nya, pajaknya. Berarti Kan iya. luar biasa bisnis showbiz ini. Banyak. Ini makanya negara
merasa perlu terlibat untuk bisnis ini gitu. Dibuatlah aturan-aturan. Dibentuklah lembaga-lembaga Lembaga, gitu iya. ya Bang. Kalau dari ini sutradara Saudara sendiri, sendiri gimana nih? Dari tadi nih agak sedikit ngantuk nih saya lihat. Ya kalau saya sebagai filmmaker sih menanggapinya gimana ya? Saya juga nggak begitu paham soal musik. Tapi yang namanya seni kan masih satu ruang lingkup ya. Ya kayaknya kita produksi film bakal lebih ribet nih. Karena apa-apa harus banyak persyaratan dan segala macam kan. Apa ya? Ribetnya di mana Bang? Maksudnya begini. Kalau kita ini kan peraturan apa tadi Bang namanya Bang? LMKM. LMKM kan. Nah, kalau LMKN dia performing right. Ya. Jadi kalau untuk film itu berkaitan dengan publisher. Apalagi beda lagi Bang? Publisher beda lagi, ruang lingkupnya beda lagi. Kalau kita mengcover lagu taruh ke YouTube, nanti yang mengkolek itu publisher, bukan LMKN. LMKN. Iya, beda lagi. Ini sedikit saya potong Bang. Ini pengalaman pribadi lah ya. Iya. Saya sebagai pengguna sosial media Iya. adalah sosial media yang saat ini lagi tren kan. Semua orang pada pakai itu nih. Ada juga beberapa yang nggak suka pakai itu gitu kan. Ya kan, termasuk yang di sebelah saya nih gitu. Kak Eva ini nggak suka pakai itu. Saya buat itu Bang. Lagu benar. Backsound lagu. Padahal penciptanya, penyanyinya di sebelah saya nih orangnya. Ya, tapi saya di take down video. Ada beberapa penggalan video lah yang saya buat di situ Bang, di sosial media saya itu kan. Langsung begitu udah 5.000 orang yang melihat. Trailer film kita lah ya. Benar trailer film ya. Trailer film saya buat di situ. 5.000 orang yang melihat dan ada berapa hampir 1.000 orang bertanya, "Ini itu lagu siapa?" Iya. Langsung hilang. Tak ada saya apa-apain itu. Di media sosial itu nggak ada saya hapus, nggak ada saya ini, bisa tiba-tiba hilang itu. Jadi begini, Nah itu gimana itu Bang? setiap lagu yang sudah didaftarkan hak ciptanya dan telah dirilis ke platform digital melalui agregator, itu akan memiliki hak cipta. Kak Cipta. Tidak bisa sembarangan dipergunakan, walaupun oleh penciptanya sendiri. Oh gitu. Ya. Oh. Itu sudah jelas, walaupun oleh artisnya sendiri. Walaupun artis sendiri yang dia Iya. menciptain, dia yang Iya, penyanyiin. kecuali kita minta wishlist, pengecualian kepada agregator. Nah, jadi nanti ketika kita mengupload lagu itu ke platform digital, kita akan memasukkan link YouTube kita. Inilah link YouTube resmi kita. Untuk link YouTube ini jangan diklaim. Gitu. Selain itu akan diklaim. Iya. Berarti itu royalti itu jatuh ke Ya platform itu tadi. ke platform tadi diteruskan kepada pencipta lagu dan artisnya. Oh gitu. Dimudahkan ya. Dimudahkan. Ya pendapatan artis sekarang ini sama pencipta lagu itu semakin terjamin kalau lagunya viral ya. Iya. Ya, karena dengan begitu aja orang makin banyak mengcover, makin banyak duit pencipta lagunya. udah langsung Terbagi dia. ya, Bang. Kita doain aja lah ya Bang ya. Sebelah saya ini ada beberapa lagu juga kan. Saya jujur nih ya, saya juga diciptain nih lagu baru Bang. lagu baru. Mudah-mudahan ya bisa ya kan Nah, Bang. kalau siapa tuh? Eva C. Di Nah, sebelah saya. Ini dia Eva C. kita ya. tadi kan ke film ya. Film itu kan Iya, ada Bang, iya, musik Bang. ya. Iya, Bang. Yang pertama scoring, yang kedua background, yang ketiga soundtrack. Jadi mekanismenya sebelum membuat film, ini kan tentunya filmmaker, saudara atau produser sudah memikirkan ini soundtracknya apa nih yang cocok ini, atau kita minta komposer lah bikinkan soundtrack ini. Oh, gitu. Terus untuk background lagu apa yang cocok, bisa dari soundtrack itu juga atau bisa dari lagu lain. Nah itu setiap komposer dia kan memiliki publisher. Kayak saya Meru, kayak apa kan publishernya Alfa Pustaka Nada nih. Oke. Kalau ada nanti orang film yang mau pakai lagu Kak Eva atau lagu saya, itu berhubungan langsung dengan publishernya. Oh gitu. Iya. Nah, bayar. Tapi untuk khusus buat film itu bayarnya hanya sekali aja. Nanti setelah itu film itu mau diputar bertahun-tahun pun nggak ada masalah lagi. Iya. sekali bayar kalau untuk Sekali film. bayar untuk film ya. Dalam Bang, Maksudnya? kalau orang dalam misalnya kan Ya, kita contoh nih. bayar nggak kita? Tetap Kenal, gitu. tetap begini saya potong. Bang. Gini, nanti publishernya akan menghubungi Kak Eva, Kak. Iya. Ini Popo Production mau make lagu kakak ini. Iya gitu. Kakak Bang, mau nih. minta berapa? Untuk aku 50 bersih.
gitu ya. Iya. Kesepakatan Tapi kalau misalnya gitu kenal, namanya. Bang W. oh ya itu aku kenal itu pemiliknya, kasih aja lah 1 juta gitu, bisa aja. Tapi kan publisher juga kalau dibilang 1 juta nggak mungkin juga karena dia kan ada bagian dia juga 30%. Ya kalau dibilang 1 juta sih kalau dapat dia 300.000 dapat dia. Ya gitu ya. Kan gitu. Seperti itu. Oke. Kira-kira dari Kaipa nih ada yang mau di ini lagi? Kan belum dapat nih solusi. Memang kita bukan pencari solusi kan, ya kan. kita Ada kan yang ini aja. ada yang lebih ahli lagi ya Betul, untuk cari ya kan Bang Will, Iya. Her, Pak Pop, Rawi. Maksudnya kami bincang-bincang di sini satu Bang, satu untuk mengedukasi juga yang mungkin yang baru berkecimpung juga di Dunia musik ya. Iya. industri musik sama yang pelaku usahanya juga, baik itu bukan UMKM ya. Iya. Maksudnya tadi Pelaku usaha lah. ya, pelaku usaha, Sejenisnya gitu sejenisnya kan. semuanya. Jangan takut lah bawain lagu Indonesia khususnya ya kan. Walaupun Karena kan ada komposer yang sudah memberikan statement Iya. bahwa kalau untuk band reguler di kafe yang fee-nya tidak lebih besar dari 5 juta, ya silakan aja. Kalau terus ada yang juga kalau tidak lebih dari 10 juta ya silakan. Gak ada masalah. bebas ya, Bang. Tapi kafenya tetap harus bayar royalti per kursi tadi. Iya gitu. ya Sesuai benar-benar. peraturan. Peraturan. Nah, jadi tinggal pelaku usahanya aja agak-agak ribet dikit lah ya kan Bang, untuk mencatat berapa Dilaporkan lah kursi yang paling untuk tidak. melaporkan sama perihalnya. Biasanya nanti kan perwakilan LMKN akan datang tuh Datang Survei ya. ke tempat Survei, tersebut ke tempat gitu usaha. ya. Survei ya. Dia lihat, oh ini kita masang musik. Nanti setelah mereka bayar, ditempel stiker di depan kacanya tuh. Udah bayar gitu. Iya. Boleh Bahwasanya boleh udah terregistrasi, udah ini. Sudah bayar. Sudah bayar. Jadi nanti kalau ada yang datang lagi, oh udah Oh, bayar. iya. Itu Berarti seperti reklama. kayak sertifikat kehalalan juga Iya, ya. Untuk oke. Cepat temuin Ke ya. ke seluruh apa daerah pelosok Semua. Indonesia. Iya, kan setiap provinsi ada perwakilannya. Iya. Jadi di kampung-kampung Iya. Ya pokoknya dia lihat kafe, oh yang punya Live musik. ada yang lah. mulai musik yang atau mewah. DJ atau memutar musik, Yang ya mewah. pasti didatangi sudah dilihat mungkin. ada stikernya nggak, kalau nggak ada ya ditagih. Nggak Terus mungkin mereka kan juga Wi. kerjasama dengan pemerintah Iya. daerahnya. Untuk kasus mungkin kasus ini ya, mereka sudah diingatkan sejak tahun 2002, tapi mereka nggak indahkan, tetap memutar musik. Tapi kalau dihentikan mereka waktu 2002 itu, 2002 itu diingatkan harus bayar, ternyata nggak mau bayar, terus stop putar musik, mungkin nggak akan ada kejadian seperti ini. Karena saya waktu pernah kerja di Dunkin Donat, itu semua peralatan pemutar musik itu dibuka, karena kita diperingatkan sama waktu itu YKCI, mereka minta royalti tapi pihak Dunkin tidak mau membayar royalti, akhirnya sudah stop mutar musik. Pernah juga saya dengar itu. Nah, betul. seperti itu. Kayak di salah satu pusat perbelanjaan juga ada juga kasus yang sama seperti Abang bilang tadi. Iya. Yang di sini lah, terutama di Medan ini kan. Iya. Ada pusat perbelanjaan itu yang tidak jauh lokasi dari tempat kita ini, Bu, kantor kita ini. Gitu didatangin yang saya baca ya. Iya. Akhirnya mereka nggak diputar lagi Iya. itu musik. Udah stop. Diganti musiknya dengan musik yang lain, dengan lagu yang lain. Karena kan orang tuh selalu muternya itu Musik terus, Lesia. nah itu aja diputar. Apalagi mau menjelang Ramadan kan, Ramadan. Dan Ya kita tahu lah pusat perbelanjaan pasti putar musik. musik, cuma lagi musik itu nggak boleh diputar di sini ya. Akhirnya betul mereka nggak putar lagi tuh musik. Nah, kalau itu kan polemiknya di kafe dan warung. Ya, gimana kalau hotel ataupun itu tadi supermarket? Sama, Bu. Sama. Karena harus Setiap memutar hitungannya, musik. Bang. Kalau hitungan benar, di hotel itu per hari kalau nggak salah, per hari ya. Rp5.000. Per Lebih hari. murah Per hotel kamar. ya. Per kamar. Per kamar. Tapi kan Per kalau hari. kamar kan itu Bang udah mereka YouTube di kamar masing-masing, maksudnya di lobinya. Konsumsi masing-masing. Gini, Kalau supermarket kalau supermarket hitungannya saya kurang tahu ya, tapi kalau di ini setahu saya di salah satu radio milik pemerintah itu per tahun 600 juta dia bayar. 600. 600 juta per tahun, bayangkan tahun. guys. Beruntung kali ya ini yang pengkolektif Kompos. ya. Jadi sebenarnya
Kalau jatuhnya sistem itu kita sudah benar, pencipta lagu itu kaya. Iya, jatuhnya kan seperti saya bilang tadi, jatuhnya ke pencipta lagu lagi, Bu. Iya. Oke, Makanya berarti- kayak apa banyak-banyak ini ciptain lagu. Iya, memang betul. Kalau zaman dulu Bener kan, pencipta Bang? lagu itu miskin loh, Kak. Sebelum ada undang-undang ini. Gak ada yang ini. Gak ada peduli sama pencipta kayak lagu. Penyanyinya kan kaya karena dia dapat show banyak show kan. kesana kesini jalan Iya. sana jalan Tapi situ. bukan masalah pencipta atau gimana kan Pak. Kalau banyak pun lagu tapi kalau nggak ada yang dengar, nah itu tadi dari tahun ke tahun kayak Pak bilang karya kita itu harus didengar Iya, untuk mendunia gitu kan. Makanya harus Jangan- banyak konser nih, Kak. Supaya didengar. Kalau nggak konser, cuman kita mau promosinya kan. Iya, ya benar. Tapi Kak, kayaknya aku bakal pindah ini? ke jalur musik. Ke musik nih. Musik, Karena ya. cuannya lebih gede ya kan? Ya. Iya. Tinggal dong aku. Hah? Tinggal dong saya. Kita dua ini Bang, dua profesi. Oh iya benar juga ya. Iya, satu lagi ya. Untung aja nih lagu ya. Kalian tunggu aja nanti. untung Pak ada Popo ada lagu. mau ciptakan lagu juga. Amin. Jadi terinspirasi ya Pak Iya, ya. iya. Terinspirasi mau buat lagu ya Iya. kan. Memang kan Indonesia ini kan lahir dari budaya musik yang kuat ya. Indonesia ini dalam peradaban musik itu jauh lebih unggul sebenarnya dibanding bangsa Eropa. Orang Eropa menggunakan alat musik masih pakai kerang, kita sudah pakai metal, gong. Gong dulu ya. Udah pakai gong. Jadi perang itu kita mukul gong. Kalau orang Eropa sana perang niup kerang. Kan lebih maju kita peradaban musiknya kan. Sebenarnya Bang ya. Iya. Jadi the Lebih one maju ya. kita. Kita ya. Iya, musik kita ini udah menjadi budaya bangsa, identitas bangsa. Malah kenapa Korea sekarang yang mendunia? Kenapa tidak lagu-lagu daerah kita? Nah itu Seperti dia Bang. itu. Kenapa lagu daerah macam yang lagu-lagu Batak ya. Iya. Maaf tuh orangnya nggak Batak. Enggak go internasional Bang. Karena mungkin kemasannya itu Belum kurang diterima. menarik untuk dunia internasional. Padahal musik-musik Indonesia tuh kayak dangdut, lagu Jawa itu kan sampai Jepang ya. Internasional, Bang. Internasional Jepang, Belanda, Amerika keroncong banyak kita yang- itu. Itu keroncong Batak. Batak udah juga. Apalagi sekarang kan kemasan lagu-lagu Batak ini udah lebih ngepop Menarik ya. ya, udah lebih menarik, udah lebih ya kita bukan orang Lebih Batak ke kita Gen Z suka. ya. Iya, lebih genji. Jadi Bahkan sebenarnya Batak di Australia juga ada Batak naik ada ya. enggak ada band-band asli apa maksudnya pelaku seni asli orang Australia gitu kan yang memang khusus membawa lagu-lagu Lagu Batak. Batak, ada, Iya, Bang? ada. Sudah ada itu. itu ada ya turis asal Belanda pernah ngerekam musik Batak di TikTok, di YouTube viral kali. Viral kali. Sekarang pun itu juga sekolah-sekolah musik di Indonesia ini pun kadang mereka juga ada tour ke Eropa gitu. Ada juga yang etnik-etnik. Ah, Studi ini ya, Ya. bukan studi tour Peradaban itu. musik Peradaban. Studi Indonesia banding. itu lebih tinggi sebenarnya dibandingkan negara-negara lain. Kita harus bangga sebenarnya. Pada zaman dinasti Selendra, malah kita punya peradaban tertinggi loh di dunia. Dengan pembangunan Candi Borobudur itu kan. Kita di dinasti Selendra itu peradaban kita nomor 1 di dunia. Kita pernah jadi bangsa nomor 1 di dunia pada sebenarnya. Tapi kan Sebenarnya kita- sekarang kita terpuruk kan. Itu makanya saya bilang Kemasannya itu tadi. Iya, itu kita ini intinya ujung-ujungnya itu kurang promosi Iya, dan kurang rajin untuk apa namanya? Ya kemasan musiknya seharusnya bisa dibuat Packaging lebih itu ya, bisa Bang, ya, benar, diterima orang barat. Kayak kemarin yang Karsnag itu banyak orang nonton band itu yang kemarin orang bule. Tapi kalau orang bule ini kan kalau nggak ada sesuatu yang menarik dia kan dia nggak mau nonton. Iya betul. Harus Bukan sedikit kayak kita menantang yang apa penting gitu. joget senang-senang Iya. nggak gitu. Jadi ada tuh kalau cerita kita Car Free Night kemarin kan waktu bandku main tuh Summer 20 kan ada tuh lagu ciptaan bahasa Inggris. Nah, ada satu yang stay terus dia di depan panggung. Nah, begitu lagu I'm Yours dia rekam tuh pakai handphonenya sampai habis lagu I'm Yours itu. Orang luar, orang bule gitu kan. Kan banyak juga kan. Tapi dia tetap stay di depan panggung. Panggung itu ya. Tetap dia tuh. Begitu selesai lagu I'm Yours, dah habis itu dia cabut gitu.
Terus euforianya itu kan. Jadi gimana? Jadi ya, Ada ini lagi nggak tentang Ya, nih. seru ya. Ya, Tapi gitu. kalau memang makin kita bahas, makin nggak habis-habis. nggak habis-habis Habis, polemik, habis. nggak habis-habis. Yang untuk Cuman kita- ya terus berkarya. Terus berkarya dan tahu sedikit dan Nah, tahu aturan aja. Iya, itu. Intinya dan tahu ikuti aturan, aturannya. ikutin aturannya. Iya. Ikutin cara mainnya itu intinya. Jangan Ya. pernah drop juga untuk Jangan dengerin tetap musik semangat, Indonesia. betul, tetap semangat. Iya, kan? Bukan hanya musik lah. Semua lah, Perfilman perfilman juga. juga, baik di musik mau di perfilman kan. Ya. Bahkan kata orang tua saya dulu pernah dengar ini, apa namanya? Hidup ini penuh dengan musik. Dunia ini Ya. butuh musik. Iya, Benar nggak bang? betul, Ya kan? betul. Semua itu butuh musik. Baik itu dari mau kita bekerja, ya kan? Mau istirahat, kita butuh Ya musik, musik ini. itu kan mau untuk kita alat relaksasi. mau otak, kita ya. mau terapi, mau kita refleksiologi atau di mana-mana kan itu butuhnya musik semua, Bu. Mau di yoga, mau segala macam butuh musik. Benar kan, Bang? Ya. Nah, itu makanya dunia tanpa musik itu Sepi. hampa. Hampa. Benar kan? Hampa. Hampa. Benar ya? Iya. Dunia tanpa musik adalah hampa. Perih. Perih. Perih lagi. Ya udah. Kira-kira dari Kak Epa sendiri ada yang mau ditambahkan Bang lagi? Willy ada yang mau ditambahkan Bang? Ada lagi Bang Willy pesan-pesan singkat buat Ya, saya berharap ke depan masalah kisru royalti ini dapat terselesaikan dengan baik Amin. dan menguntungkan semua pihak. Amin. Ya, Ya. itulah kira-kira. Oke, dari Bang Rawi Cukup. cukup? Mantap. Ya, Bang? Udah ya, Kak Epa? Mantap. 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 Oke, dan saya juga mantap. Kita tutup untuk diskusi ringan kita ini ya, diskus ringan gitu. Tetap dipantau, diikutin channel kita ini, jangan kemana-mana ya. Tetap di Popo on the spot and Popo Production ya. Popo di mana lagi kalau bukan di Bang Popo. Oke, makasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.